Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan saya panjatkan kepada Allah dan saya sampaikan kepada Anda semua, teman-teman karakter dan teman-teman ilmu yang menginspirasi saya. Para ahli bilang keberhasilan seseorang bukan ditentukan oleh IQ, namun ditentukan oleh EQ, bukan intelijensia quotient, ya, kecerdasan intelijensi, namun emosional quotient, kecerdasan emosional. Orang dengan rapot tertinggi 100 katakanlah ya, belum tentu berhasil di dalam kehidupan sehari-harinya. Orang dengan IPK tertinggi 4 mentok ya, 4,00, belum tentu berhasil dalam karir dan rumah tangganya. Emosional di sini adalah perasaan senang, gembira, sedih, marah, disiplin, malas, ataupun giat bekerja. Termasuk cara berkomunikasi. Inilah sikap-sikap yang mensupport keberhasilan seseorang. Berkomunikasi menurut Albert Mehrabian itu hukumnya adalah 38-55-7. 38 itu intonasi dan nada suara saat orang bicara. 7 adalah vokal atau lisan. Sedangkan yang 55% adalah body language. Jadi saya ulangi ya. Body language dalam berkomunikasi itu efeknya 55%. Intonasi suara dan nada suara itu 38%. Sementara kata-kata yang diucapkan itu hanya 7%, teman-teman. Jadi yang mempengaruhi Anda berkomunikasi dengan orang, mengajak kerjasama dengan orang, membuat orang menjadi semangat bekerja untuk Anda, itu 55%-nya adalah body language, body kita. Sementara 38 adalah intonasi suara kita. Keras apa lembut, dengan nada tinggi atau nada rendah. Teman-teman, coba kita bayangkan apa yang Anda rasakan. Jabat tangan berdiri dan Anda jabat tangan, orangnya masih duduk padahal Anda berdiri. Coba bayangkan apa yang Anda rasakan. Ya, Anda jadi tamu, tuan rumah masih duduk, Anda sudah berdiri. Pasti datang kan dalam posisi berdiri. Tuan rumah masih duduk. Kontak mata dengan yang tidak ada kontak mata
apa yang Anda rasakan jika Anda bicara dengan seseorang yang tidak melihat Anda, melihat kemana-mana? Senyum. Anda amatikah senyuman lawan bicara Anda? Apakah senyumannya kosong atau senyumannya berisi? Postur tubuh yang terbuka dan tegak, tertutup atau membungkuk. Teman-teman, gestur tangan terbuka menunjukkan telapak tangan saat bicara, menandakan kejujuran dan rasa aman. Mengangguk perlahan menunjukkan Anda mendengarkan secara aktif, memahami orang yang Anda menjadi lawan bicara, dan orang akan merasa dihargai dibanding Anda diam, tidak bergerak sama sekali. Mengangkat alis, halo Mbak Ria, gitu. Lalu Anda salami dia, itu menunjukkan antusiasme, ketertarikan yang besar kepada lawan bicara Anda. Mirroring adalah seperti cermin. Jadi posisi duduk Anda, gerakan Anda itu sama dengan lawan bicara Anda, menunjukkan keakraban. Jabat tangan, teman-teman, berdiri atau duduk. Berjabat tangan adalah menunjukkan penghormatan, kesetaraan posisi, dan profesionalisme. Jangan main-main ini sama jabat tangan. Prinsipnya, sama-sama berdiri berarti kamu teman saya. Kamu berdiri, saya duduk, berarti kamu bukan teman saya. Kamu nggak level saya. Demikian kesepakatan umumnya. Kesan pertama, yang lebih baik, percaya diri, sigap. Apalagi ketemu orang baru, apalagi untuk urusan bisnis. Ini sesuatu, teman-teman. Seseorang mendatangi Anda, jadi ada kesan Anda percaya diri. Dia datang, Anda berdiri, berarti Anda akan orang yang sigap. Teman-teman, kontak mata atau tidak kontak mata, alias mengalihkan penglihatan. Ini adalah masalah sosial, masalah emosional, masalah neurobiologis, cara bekerja saraf-saraf Anda. Bentuk komunikasi nonverbal tadi, body language ini, membangun ikatan, menatap matanya. Bandingkan orang yang sedang dalam kesulitan sosial, orang yang tidak nyaman, tidak berani dia menatap mata Anda. Minder mungkin, malu kali, tidak pede dia, tidak percaya diri, atau menyembunyikan sesuatu. Mungkin juga dia kurang gaul orangnya, tidak fokus. Dia tidak percaya diri. Apakah dia bisa melayani Anda atau tidak?
atau tamu tidak dianggap penting, atau dia bodoh, belum mengerti. Yang pasti itu adalah tidak aktif alias pasif, teman-teman. Saya bandingannya dulu, kalau nggak tahu sekarang. Itu kalau ke balai desa sama ke kantor kecamatan, itu tidak digubris sama sekali. Apalagi kontak mata, menghadap saja tidak. Tunggu mas, gitu. Jadi inilah gambarannya. Senyum tulus dan senyum yang kosong itu rumusnya ada di mata dan mulut. Ada kontraksi mata, ada kerutan di sudut mata ketika dia tersenyum yang tulus. Kalau hanya bibir aja dan kaku, tidak ada gerakan mata, itu adalah kosong, senyuman yang kosong, dan biasanya senyumnya tidak lama. Mungkin dia menutupi kesedihan, mungkin dia menutupi kebencian. Anda pasti merasakan itu. Postur tubuh yang terbuka dan yang membungkuk, ini faktornya ke kesehatan tulang belakang, teman-teman, dalam jangka panjang, dan penampilan fisik. Jadi Anda harus berlatih juga untuk berdiri tegak lurus, karena ada dampak psikologis dan kepercayaan diri Anda. Terbuka itu biasanya tegak, bahu ke belakang, begini ya, dada terbuka, lengan kaki dan tangan tidak disilangkan, itu yang terbuka. Rasa percaya diri, keterbukaan, rasa nyaman, dia sudah nyaman dengan dirinya sendiri, dan mentalnya biasanya positif. Pernapasan lebih bagus juga, lebih enak ya, meredakan ketegangan otot, terlihat lebih berwibawa juga kan, tegak ya kan, ketemu orang tegak itu sama dengan teman. Orang tegak ketemu orang tidak tegak itu tidak teman di dalam otak sadarnya. Terbuka, profesional, siap berinteraksi. Nah, kalau membungkuk itu bahu ke depan begini, punggungnya melengkung pasti, dada bisa ditutup kan, dada jadi tertutup kan, kepala menunduk lagi, itu berarti ada rasa cemas dia, nggak pede dia, nggak nyaman dia, atau mungkin dia lelah, atau mungkin dia stres. Dan bisa berakibat dalam jangka panjang adalah nyeri punggung dan leher bisa menjadi kaku. Kesannya juga kurang bersemangat, defensif, atau tidak siap. Demikianlah teman-teman. Jadi 38, 55, 7. Apa yang membuat Anda berhasil adalah sikap Anda. Jadi aturlah sikap Anda dalam berkomunikasi, terutama menyadari body language Anda. Karena kata-kata Anda yang Anda ucapkan hanya 7% dibanding 55 dan 38. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.